Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Indasari bersama Nafika dari kelas L5 dan PM saya 10120431. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas. Pengertian uji validitas yaitu validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu ada validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal yaitu yang berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Dan validitas eksternal yaitu berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Menurut Sugiono 2018 halaman 267. Uji validitas digunakan untuk menguji item-item pertanyaan. Uji validitas ini hanya digunakan untuk penelitian yang menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Kesimpulan, uji validitas ini adalah valid, di mana valid berarti sah, artinya bahwa item-item pertanyaan dalam kuesioner boleh digunakan dalam pengolahan data berikutnya. Untuk pengujian validitas kuesioner adalah dengan mengkorelasasikan masing-masing item pertanyaan dengan total skor untuk masing-masing variabel menggunakan rumus korelasasi Pearson, yaitu produk momen sebagai berikut. Nanti berikut ini ada contoh rumusnya, di mana Rx yaitu sama dengan koefisien validitas item yang dicari, X sama dengan skor item yang akan diuji. Misalnya kita akan menguji validitas dengan satu item, maka yang dimaksud dengan X adalah kolom item 1. Dengan Y sama dengan total skor dan N sama dengan ukuran sampel atau jumlah responden. Selanjutnya yaitu nilai korelasi produk momen hasil perhitungan dibandingkan dengan R-tabel. Bila R hitung lebih besar dibanding R-tabel pada alfa 0,05, berarti data tersebut signifikan atau valid dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya, bila R hitung lebih kecil dibanding R-tabel, berarti data tersebut tidak signifikan atau tidak valid dan tidak dapat ikut serta dalam pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Setelah dilakukan pengujian validitas, maka yang digunakan selanjutnya adalah ujian reliabilitas. Penerapan uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner digunakan reliable atau handal. Artinya, responden terhadap pernyataan yang diberikan dalam kondisi tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji kehandalan biasanya dilakukan terhadap kenyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsistensi bila dilakukan pengukuran kembali. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji variabel, jadi penguji dilakukan sebanyak variabel yang ada dalam penelitian, sama halnya seperti uji validitas. Uji reliabilitas ini hanya digunakan untuk penelitian yang mengumpulkan data melalui kuesioner dalam penelitian ini. Pengujian reliabilitas, instrumen menggunakan internal konsistensi, di mana instrumen dicobakan sekali saja, data yang diperoleh kemudian dianalisa. Dalam hal ini digunakan dalam kedua belah pihak dari Sperman Brown atau Split Hall. Menurut Harun al-Rashid tahun 1994, langkah-langkah teknik belah dua yaitu sebagai berikut. 1. Bagi item-item sudah valid menjadi dua belahan, misalnya belahan ganjil dan belahan genap. Kedua, jumlahan skor total untuk masing-masing belahan sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden. Ketiga, cari nilai koleksi antara kedua skor total belahan tersebut dengan rumus kolaborasi Pearson, di mana X adalah skor total belahan ganjil dan Y adalah total belahan genap.
Cari koefisien realitas seluruh item dengan rumus RI sama dengan 2RB per 1 ditambah RB, di mana R1 adalah koefisiensi realitas dan RB adalah koefisiensi korelasi antara belahan ganjil dan genap. Keputusan uji realitas ditentukan dengan menggunakan ketentuan. Jika realitas internal seluruh item atau RI, realitas taraf signifikan 5%, maka item instrumen dinyatakan reliable. Tetapi jika realitas internal seluruh item dalam kurung RI lebih dari trouble taraf signifikan 5%, maka yang instrumen dinyatakan tidak reliable. Contoh soal, diketahui variabel memiliki 5 item pertanyaan dengan responden ada 4 orang. Ditanyakan apakah item pertanyaan 1 valid dengan variabel Z. Ini nanti akan ada tabelnya di sini. Lalu yang kita cari langkah-langkahnya yaitu yang ke-1, berapa R hitung dicari dengan rumus produk momen yang seperti tadi. Yang kedua yaitu berapa R tabel dicari dengan tabel R pada alfa 0,05 dan diuji satu arah atau satu pihak. Yang ketiga yaitu bandingkan R hitung dengan R tabel. Untuk jawabannya, maka ada di tabel ini skor X-nya dijumlahkan dengan hasil responden 18, total skor Y yaitu 50 dengan dijumlahkan kolom ke bawah, X2-nya dengan responden 80 dan X2-nya yaitu Y2-nya yaitu 660 dan X-nya yaitu 238. Skor item X2 yaitu hasil dari 3 kali 3 dengan jadi 9. Untuk total skor Y2 yaitu dari 8 kali 8 sama dengan 64 dan X-nya yaitu dari 3 kali 8 total X dikali total skor Y. Penyelesaian R hitung nanti ada rumusnya di sebelah sini, kita masukkan saja yaitu 4 dikali 238 dibagi 18 kali 50 dibagi akar 4 kali 86 dikurangi 324, 4 dikali 660 dikurangi 2500 dengan hasil 952 dikurangi 900 dibagi dengan akar 20 dikali 140 dengan hasil 50 dibagi akar dari 2800 dengan hasil 0,983. Berapa R tabel? R tabelnya yaitu 0,9, berarti termasuk ke tabel R 0,05 yaitu alfa 0,05 yaitu ada di tabel nomor 1, ternyata masuk ya 0,9. Nah, dibandingkan untuk nomor 3 yang R hitung dengan R tabel, RH sama 0,983 dengan R tabel jadi satu item valid ya yang 0, lebih besar dibanding R tabel. Jadi R hitung lebih besar dibanding dengan R tabel. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila banyaknya kekurangan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.